Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Asti Dwi Putri dengan NIM 5111-2013-04 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Daerah Ahmad Yani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang batik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang sudah dikenal sejak dahulu, merupakan hasil perpaduan antara seni dan teknologi para leluhur yang sangat tinggi nilainya. Batik merupakan citra ketinggian budaya kriya bangsa Indonesia yang mencirikan kerumitan dan kehalusan ragam hias yang tumbuh melalui goresan canting yang dilukiskan. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia di wilayah Jawa pada khususnya. Karena mempunyai seni tinggi, maka batik Indonesia diakui oleh dunia sebagai batik yang betul-betul sempurna keindahannya, baik mengenai desain maupun proses pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi Gilang Sakti. Saya dari kelompok 4 lingkungan bisnis. Saya akan menjelaskan tentang sejarah batik. Sejarah batik. Sejarah pembatikan di Indonesia berkaitan dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan kerajaan sesudahnya. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20. Dan batik cap dikenal baru setelah Perang Dunia I habis atau sekitar tahun 1920. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja di Indonesia pada zaman dahulu. Awalnya batik dikerjakan hanya sebatas dalam keraton saja, dan hasilnya pun untuk pakaian raja, keluarga, serta para pengikutnya. Karena banyak dari pengikutnya yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan, kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga keraton, kemudian menjadi pakaian yang digemari baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan 6 macam motif batik yang berasal dari Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Parangkusumo. Nah, Parangkusumo ini berasal dari kota Solo, teman-teman. Nah, kota Solo juga memiliki banyak banget macam motif klasik. Nah, salah satunya yaitu motif Parangkusumo ini. Nah, batik Parangkusumo ini tuh memiliki ragam hias utama berupa ombak lautan yang senantiasa menghantam tebing dan karang tanpa kenal lelah. Sesuai analogi tadi, Parangkusumo ini memiliki makna bahwa kehidupan harus dilandasi dengan perjuangan dan usaha perjuangan nyata dalam rangka untuk mencapai keharunan lahir dan batin. Bagi orang Jawa, maksud dari keharunan yang dimaksud yaitu keharunan pribadinya tanpa meninggalkan norma dan sopan santun yang berlaku. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu batik Megamendung. Nah, teman-teman semua pasti sering kan ngedenger batik Megamendung ini. Nah, tapi teman-teman tahu nggak batik Megamendung ini berasal dari mana? Batik Megamendung itu berasal dari kota Cirebon, teman-teman. Megamendung merupakan salah satu di antara banyak batik hasil Cirebon yang paling populer. Jadi batik Megamendung ini yang paling populer yang dari Cirebon ini. Motif batik Megamendung ini memiliki pola-pola awan yang menyimpan filosofi mendalam. Nah, nilai atau pesan dari batik ini yaitu kesabaran yang terselip di balik motif ini. Dalam motif Megamendung juga harus terdapat 7 gradasi warna yang menjadi pelapis. Kenapa? Karena gradasi ini tuh sesuai dengan 7 lapisan yang ada di langit. Nah, istilah mendung diartikan dalam kehidupan manusia yang memiliki sifat yang sabar dan tidak mudah amarah.
Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada batik Sidomukti. Nah, batik Sidomukti ini tuh berasal dari kota Solo dan Yogyakarta. Nah, batik Sidomukti merupakan salah satu batik keraton Solo, Jawa Tengah. Batik ini juga terbuat dari zat pewarna soga alam. Nah, warna soga atau coklat pada kain Sidomukti merupakan warna batik klasik dengan motif yang asli dan kuno, teman-teman. Oh ya, jadi batik ini juga memiliki filosofi tersendiri, yaitu sesuai dengan namanya, Sido Mukti. Nah, asal dari Sido dan Mukti. Nah, kalau Sido artinya itu jadi, menjadi, atau terus-menerus. Sedangkan kalau Mukti artinya mulia atau sejahtera. Yang keempat yaitu batik 7 rupa. Nah, batik 7 rupa ini berasal dari kota Pekalongan, teman-teman. Nah, Pekalongan juga merupakan salah satu daerah yang memiliki pengrajin pusat batik yang terkenal di Indonesia. Nah, batik motif batik yang elegan banyak dihasilkan dari kota Pekalongan. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari batik yang klasik, elegan, bisa cari di Pekalongan, teman-teman, karena di situ pusatnya dari segala batik. Batik Pekalongan juga merupakan batik pesisir yang paling kaya akan warna. Ciri khas dari batik Pekalongan juga didominasi sama tumbuh-tumbuhan, hewan, terus ciri lainnya tuh ada garis, ada titik, terus bunga yang cerah. Batik Pekalongan juga menggambarkan ciri dari kehidupan masyarakat yang mudah beradaptasi meskipun dipengaruhi oleh budaya luar, teman-teman. Pemilihan ragam hias, jenis tumbuhan yang sebagian besar menjadi objek utama dan banyak terdapat pada lukisan keramik Cina. Nah, batik yang kelima yaitu batik lasem. Nah, batik lasem ini tuh berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Lasem juga diyakini sebagai daerah pertama kali yang menerima kedatangan warga Tiongkok di Nusantara ini. Batik lasem juga cenderung didominasi dengan warna merah yang kental dengan nuansa Cina. Motif ini memiliki warna yang sangat mencolok. Nah, contohnya bisa lihat ya. Nah, yang terakhir yaitu motif yang keenam ya, motif Bali. Nah, karena namanya motif Bali, yaitu pasti dari Bali. Nah, motif batik Bali ini tuh banyak terinspirasi dari berbagai hewan seperti kura-kura, rusa, terus burung bangau. Warna yang digunakannya juga warna-warna yang cerah gitu, kayak biru, kuning, dan ungu. Jadi, itulah keenam macam motif batik yang berasal dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Michael Atmaka dengan NIM 5111 201303. Mengapa sih batik bisa dikenal oleh masyarakat secara internasional? Nah, itu dikarenakan adanya campur tangan dari bisnis industri Gramen dan juga art retail dari Indonesia itu sendiri yang menjadi salah satu faktor pendorong ya. Ada juga faktor pendorong seperti motif dari batik ini sendiri yang seperti sistematis, bisa dibilang sistematis, dan juga dimuat unsur-unsur kehidupan seperti adanya unsur tanaman, ada juga unsur hewani dan sebagainya. Nah, di dalam kenapa batik itu bisa dikenal oleh masyarakat secara luas itu dikarenakan ada juga campur tangan dari media. Nah, seperti contohnya pagelaran ataupun acara-acara seni yang dimana tak jarang pula bahwa media asing ikut menghadiri acara tersebut untuk meliput apa sih, misalkan ya batik tadi, apa sih batik yang tersedia dalam pagelaran tersebut. Nah, sehingga masyarakat luas juga ikut menonton acara yang disajikan oleh penyiar luar asing itu sendiri. Bisa dibilang secara tidak langsung itu adalah pengenalan batik. Nah, seperti itu. Nama saya Vera Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan bukti batik sudah terkenal di seluruh dunia. Contohnya Presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela, pakaian yang menjadi favorit beliau yaitu bermotif batik. Kekaguman tersebut dimulai sejak tahun 1997 ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya tokoh politik saja, batik juga beberapa kali digunakan oleh artis-artis internasional seperti Kate Middleton, Beyonce, Tom Cruise, dan Jessica Alba.
Dengan adanya kegiatan bisnis perusahaan melalui produk batik ini mempengaruhi demografi khususnya di Indonesia. Nah kan semua rakyat Indonesia mungkin pernah menggunakan batik ya. Namun jarang banget masyarakat Indonesia menggunakan batik itu untuk dijadikan kegiatan sehari-hari. Jadi dipakainya untuk sehari-hari. Tapi biasanya masyarakat Indonesia ini menggunakan batik saat acara-acara tertentu. Misalnya untuk keagamaan, misalkan ada acara hal penting atau acara resmi. Nah, kebanyakan yang menggunakan batik ini juga mulai dari anak-anak sampai hingga orang dewasa. Dan mereka tuh biasanya kalau anak-anak dipakai untuk di sekolah, sedangkan orang dewasa untuk ada acara hal yang penting. Baik, yang pertama, mengapa sih batik itu bisa dapat berimbas ataupun berdampak pada lingkungan sosial? Ini tuh dikarenakan satu, untuk mengurangi angka pengangguran itu sendiri. Nah, seperti itu. Kenapa bisa dibilang mengurangi angka pengangguran itu? Karena seperti tadi, adanya bisnis ataupun industri garment ataupun retail di Indonesia, mereka secara tidak langsung juga membuka open recruitment sehingga masyarakat yang khususnya yang belum mempunyai pekerjaan tapi memiliki keahlian dapat menjadi karyawan tetap ataupun sementara di pabrik itu sendiri ataupun dalam industri garment ataupun retail. Yang kedua itu adalah menjadi fashion khusus ataupun fashion tersendiri. Seperti contohnya di acara pernikahan tak jarang juga dijumpai ada orang ataupun ada juga komunitas yang juga memakai batik untuk mengikuti acara seperti tadi pernikahan ataupun acara-acara yang bersifat formal seperti itu. Tak jarang juga wisatawan asing itu datang ke Indonesia menggunakan batik. Mereka menggunakan batik ke tempat wisata ataupun ke tujuan-tujuan tertentu yang mereka ingin singgahi seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh lingkungan budaya. Industri atau usaha batik ini memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di mancanegara, khususnya dengan perubahan kondisi sosial dan nilai-nilai budaya sebagai suatu karya yang tidak terlepas dari pengaruh zaman dan lingkungan. Pengaruh dari lingkungan teknologi terhadap kegiatan bisnis batik itu sendiri. Nah, perkembangan teknologi dalam industri batik di Indonesia memiliki banyak dampak positif terhadap perkembangan teknologi tentunya. Hal ini membuktikan bahwa dari tahun ke tahun industri batik tumbuh signifikan dari sektor penjualan ekspor ke luar negeri. Inovasi terus dikembangkan sehingga muncul berbagai teknik membatik dengan cara yang unik, sehingga menghasilkan berbagai macam motif batik yang kreatif. Perkembangan teknologi industri batik pun memiliki dampak negatifnya, yaitu batik tradisional mulai dilupakan karena proses pembuatannya yang sulit, membutuhkan ketelitian yang tinggi dan pengerjaannya pun lama, sehingga manusia saat ini ingin sesuatu hal yang praktis dan instan, misalnya dengan cara membuat batik dengan teknik printing menggunakan komputer. Teknik membatik sebelum adanya perkembangan teknologi hanya ada 3. Yang pertama ada batik tulis, yang kedua ada batik cap, yang ketiga ada batik lukis. Sedangkan teknik membatik setelah adanya perkembangan teknologi ditambah lagi menjadi 2, yaitu batik printing dan batik fraktal. Hasil dari produk industri batik akibat dari pengaruh perkembangan teknologi yang berkembang saat ini, yaitu ada 2. Yang pertama ada batik fraktal. Apa sih batik fraktal itu? Batik fraktal adalah batik yang sentuhan desainnya itu menggunakan rumus-rumus matematika. Jadi rumus-rumus matematika itu dikerjakan dengan teknologi komputer sehingga menghasilkan desain pola baru yang sangat beragam, yakni penggabungan antara seni, budaya, sains, dan teknologi. Yang kedua ada mobil batik. Nah, salah satu perusahaan mobil ternama di Indonesia, Mercedes-Benz, meminta perancang busana Karmanita melukis satu mobil Mercedes-Benz-nya itu dengan motif batik. Pada 9 Februari tahun 2010, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, meluncurkan mobil batik tersebut di Balai Kota Jakarta. Setelah itu, mobil tersebut dipamerkan ke berbagai tempat pameran mobil dan pada akhirnya mobil tersebut terjual seharga kurang lebih 1 miliar rupiah. Mobil bergaya sport itu berwarna dasar merah marun di bagian depan dan warna perak di bagian belakang, dengan menerangkan corak batiknya yang khas memakai titik-titik dengan inti motif bunga. Batik menurut etis atau etika. Batik telah hidup dan berkembang pada zaman raja-raja.
Terbukti dengan relief-relief yang terdapat pada candi-candi. Fakta tersebut dapat menjadi bukti bahwa batik sebagai budaya bangsa Indonesia. Sejak itu, dari tahun ke tahun, batik terus dipertahankan dan menjadi bagian dari kebutuhan. Sehingga batik sekarang tersebar ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Corak dan variasi batik yang diproduksi pun disesuaikan dengan filosofi dan budaya masing-masing daerah. Budaya bangsa Indonesia yang kaya dan beragam telah mendorong lahirnya berbagai variasi batik dengan ciri kekhususannya tersendiri. Hak cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh negara Pasal 10 ayat 2 UU HC tahun 2002. Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan tersebut dimaksudkan untuk menghindari penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, penguasaan oleh negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketa. Pada tahun 2008, masyarakat Indonesia digemparkan oleh klaim negara tetangga atas batik. Negara tetangga yakni Malaysia mengakui bahwa batik adalah warisan budaya yang berasal dari negaranya. Peristiwa ini menimbulkan adanya dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari hal tersebut adalah masyarakat Indonesia sebagai pemilik batik tidak menyadari atas makna keberadaan batik dalam sejarah batik Indonesia. Tidak menutup kemungkinan batik bisa berkembang di Malaysia. Kondisi tersebut akan memberikan peluang juga pada dekade ke depan generasi penerus bangsa tidak mengenal batik. Sedangkan dampak positifnya adalah advertising gratis. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa batik bukan sekedar aksesoris tetapi mempunyai kelas. Nah, jadi batik dalam perspektif manajemen atau sudut pandang manajemen ini bisa dikategorikan adalah sebagai salah satu kategori yang paling potensial untuk menyalurkan dana investasi khususnya. Tak hanya investasi, kita juga dapat meningkatkan nilai kesejahteraan dari batik itu sendiri atau pelakunya sendiri. Nah, dengan begitu masyarakat secara luas juga mengenal akan batik itu sendiri. Nah, secara tidak langsung ada berbagai aspek yang berpengaruh dalam hal ini, seperti aspek sosial, aspek budaya, dan juga aspek perekonomian. Itu tuh akan meningkat dengan sendirinya dikarenakan adanya faktor investasi dan juga faktor rekrutmen seperti yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Jika saya sebagai pemilik atau manajer dari perusahaan batik, maka strategi yang akan saya ambil untuk memenangkan persaingan di dalam bisnis yang saya kelola yaitu 1. Menawarkan harga yang kompetitif dalam penjualan batik. Harga yang ditawarkan dari produk batik dari bisnis yang kita lakukan haruslah tidak jauh dari harga pesaing. Jika harganya itu jauh lebih tinggi dari harga pesaing, maka kita akan sulit untuk mengembangkan bisnis kita. Yang kedua, jangan menjatuhkan pesaing atau penjual batik-batik yang lain. Jangan sampai membuat statement atau mengeluarkan pendapat yang dapat menjatuhkan pesaing. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan persaingan bisnis batik. Mulai dari membuat SOP pelayanan dan berikan training ke seluruh karyawan. Minta karyawan untuk melayani konsumen dengan baik, mulai dari senyum dan diakhiri dengan senyum kembali. Yang keempat, perluas target pasar industri batik. Pentingnya memperluas pasar-pasar seperti menambahkan jenis produk baru dengan perencanaan target pasar yang baru. Yang kelima, melakukan promosi yang tepat. Sebelum memilih jenis promosi untuk bisnis batik, lakukan riset terhadap para pesaing terlebih dahulu. Dengan strategi yang tepat, dapat dipastikan bisnis batik yang kita geluti akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Jika saya menjadi seorang manajer, strategi yang saya akan ambil untuk memenangkan persaingan dalam bisnis batik yaitu nomor 1, menggunakan media sosial. Di era digitalisasi, media sosial memegang peranan penting dalam memasarkan produk secara optimal. Penggunaan media sosial sangatlah efektif dan terbilang murah. Menurut saya, dengan metode penggunaan media sosial yang tepat, maka target market bisa diperoleh dengan mudah. Terlebih beberapa media sosial memang menyediakan layanan berbayar untuk menjangkau target market. Kedua, menjalin hubungan baik dengan pelanggan.
Pelanggan adalah aset yang paling berharga sehingga mesti diperlakukan sebaik mungkin. Menjalin hubungan baik dengan konsumen merupakan keharusan, terlebih saya yang hanya memanfaatkan pemasaran online. Guna memperkenalkan produk, saya akan menggunakan testimoni para pelanggan untuk diunggah di media sosial, juga menanggapi feedback dan masukan dari pelanggan demi meningkatkan mutu produk. 3. Evaluasi dan meningkatkan produk. Meski produk saya bukanlah barang yang mudah rusak seperti makanan, tetapi evaluasi tetap perlu demi meningkatkan mutu. Evaluasi secara rutin membuat saya mengetahui kelebihan dan kekurangan yang selama ini terjadi. Evaluasi dan peningkatan produk sangatlah penting dilakukan agar inovasi produk tidak kalah ketinggalan dari pesaing. Jika saya sebagai manajer atau pemilik dari perusahaan produk batik ini, strategi yang saya lakukan antara lain memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mencegah ancaman yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, serta terus melakukan inovasi produk baik dari segi motif, pewarna, dan desain baju dengan menonjolkan ciri khasnya. Di sini saya memilih 2 strategi untuk memenangkan pesaing di domisili. Nah, yang pertama yaitu memperbaiki dari segi kemasannya dulu, dan yang kedua yaitu melakukan promosi yang tepat. Nah, yang pertama yaitu memperbaiki dari segi kemasan. Kan kebanyakan orang tuh banyak yang menyepelekan dari segi kemasannya. Jadi yang penting isinya aja gitu, padahal enggak. Sebenarnya dari hal kemasannya pun itu tuh udah penting banget teman-teman. Kenapa? Karena kemasan tuh kebanyakan orang yang baru lihat dari kemasannya aja itu tuh udah tertarik sama produk yang kita pasarkan. Nah, jadi itu tuh hal yang paling poin penting. Nah, kebanyakan orang kan yang menggunakan kemasan tuh plastik. Nah, di sini saya mencoba untuk mengganti dari plastik yang dari kurang ramah lingkungan menjadi yang ramah lingkungan, yaitu kertas atau kain. Nah, selain kain atau kertas itu ramah lingkungan, nah keduanya juga bisa dibuat gimana aja gitu, sesuai kita. Jadi kan menurut pendapat saya sih itu bisa kreatif kita tuh kalau misalnya menggunakan si kain atau si kertas itu. Nah, meskipun pasti kita mengeluarkan beberapa uang untuk si kemasan, tapi gak apa-apa karena itu tuh menjadi hal pembeda juga dari kemasan yang banyak orang pakai gitu. Kan orang banyaknya pakainya plastik, kita pakainya kain atau kertas itu kan. Nah, yang kedua yaitu melakukan promosi yang tepat. Nah, sebelum kita melakukan promosi yang tepat, kita tuh harus riset dulu promosi apa yang kita pakai. Nah, kan ada secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kita tuh riset dulu yang cocok promosinya untuk produk yang kita jual itu dengan gimana.